Halo, malam. Halo. Gue males bikin video, jadi gue ngomongnya di sini aja ya, sambil live ya. Kalau bikin video bener lagi mood gue udah nggak ada sama sekali, udah hilang. Jadi nanti ini live-nya bakal gue ditekuk. Suruh ditekuk. Dia jangan ajak bercanda dulu. Udah minum alkohol nih. Alkohol gue nih. Air putih. Gue live aja ya, nanti live-nya gue save deh. Jadi gini, itu kan banyak buruh. Kita ngomongnya dari awal dulu ya. Ini pertama kan RUU ya, Omnibus Law. Iya nih gue mau bahas Omnibus Law. Ntar abis ini videonya gue save biar lu pada denger ya. Yang jadi poin utama ya, orang kita tuh apa? Males baca. Udah dijelasin berkali-kali dari waktu masih bentuknya itu masih bentuk RUU. Waktu masih bentuk RUU udah dijelasin berkali-kali, nggak mau pada baca. Tapi kok gira dijejelin hoax, pada kenceng. Ya kan? Itu penyakitnya orang kita. Dari RUU itu orang-orang yang ada di DPR juga mereka kan sebetulnya ngerti semua. Bisa ngejelasin. Dan udah dijelasin. Tapi lo lihat, begitu dirubah jadi undang-undang pun ditetapin, yang gak setuju partai siapa? Demokrat sama PKS. Partai Demokrat, salah satu bupatinya dari Partai Demokrat ada di daerah industri loh. Dia nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin dia sama orang-orang buruh yang ada di sana. Kan emang sengaja ngadi-ngadi mau bikin keributan di negara kita ini. Kalau udah jadi UU, mau ribut ke DPR pun percuma. Namanya berisikin pepesan kosong. Kalau udah jadi undang-undang, kalau dia mau ributnya bukan ke DPR, tapi ributnya ke MK. Cuma bisa ke situ. Tapi yang bikin gue lebih ketawa lagi, yang mereka ributin tuh bener-bener pepesan kosong. Karena yang mereka tuntut justru jeleknya di situ ya, orang kita tuh males baca. Itu doang poinnya sih. Males baca, berkali-kali di-up, ya kan? Gue udah males nge-upnya karena apa? Bukan apa ya? Karena gue tahu yang namanya buruh tuh banyak, maaf ya, ini gue kasih tahu sekali lagi. Buruh tuh kadang-kadang mereka harus nurut sama ormas setempat. Ya, kalau nggak nurut sama ormas setempat, nanti mereka diberhentiin dari pabrik. Jadi yang ormas-ormas inilah yang suka jual beli manusia. Kasarnya tuh kayak gitu. Entah dari ormas, orang dimasukin ke pabrik. Entah kalau giran mau demo, itu orang kagak mau ikut, nanti biar dibikin supaya dipecat dari tuh pabrik. Itu udah mainannya orang-orang ormas-ormas. Dari dulu, udah dari zaman dulu. Mereka mikir nggak dengan kayak begini? Investor malas bikin pabrik di Indonesia. Udah berapa banyak pabrik-pabrik yang akhirnya pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand. Karena apa? Tas kalau dia kayak begitu hilang lagi lapangan pekerjaan. Tas kalau dia kayak begitu yang dituntut pemerintah lagi, mana lapangan pekerjaan? Nah lo yang pada bikin investor kabur, tolol pada. Nih, mereka bilang uang pesangon akan dihilangkan. Kata siapa? Faktanya uang pesangon tetap ada. Bab keempat ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar uang pesangon dan strip atau uang penghargaan masa kerja. Ada itu, undang-undangnya ada, udah jelas. Nggak ada yang dihapus. Kemudian 2, bener nggak UMP, UMK, UMSP dihapus? Ya enggak. Faktanya, upah minimum regional UMR tetap ada. Sekali lagi ya, UMR tetap ada. Tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003 ayat 1. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan. Ayat 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Ya. Dah. Terus, bener nggak sih upah buruh dihitung per jam? Faktanya enggak. Jika ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Oke. Kemudian bab keempat, ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu, titik koma, dan strip atau B. Satuan hasil. Jadi kalau dibilang satuan waktu atau satuan hasil, misalnya lu suruh bikin mobil 1 targetnya, ya lu kerjain tuh mobil 1, tuh mobil 1 kelar lu dapat gitu loh. Hitungannya bisa kayak begitu. Terus 4, benarkah semua hak cuti dalam kurung cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi? Kata siapa? Hak cuti tetap ada. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alidaya. Ini judulnya malah sebetulnya kalau gue bilang ya pakai outsourcing kayak begini, yang untung siapa? Yang untung yang punya outsourcing. Sedangkan orang yang masuk kerja melalui outsourcing kan mau nggak mau kan dipotong gajinya tong. Justru menguntungkan outsourcing. Outsourcing inilah yang pegang biasanya ormas-ormas. Ini yang harus kalian tahu. Bab 4, ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerja strip buruh yang akan dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Terus 6, benarkah tidak ada status karyawan tetap? Faktanya masih ada karyawan tetap sampai saat ini. Ya, nanti aku save ini videonya. Bab 4, ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pasal 86 Undang-Undang 13 tahun 2003. 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ya, nanti di save kak. 7. Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab 4, ketenaga kerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003 ayat 1. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. 2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak tercapai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ngomong pebelepotan, ntar dulu.
Iya, nanti videonya aku save ya, Kak Mimi. Ntar ya. 8. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya jaminan sosial tetap ada. Bab 4. Ketenaga kerjaan, pasal 89 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Ada kok masih jaminan. Dibilang hilang. Otaknya di mana? Jaminan buat pengangguran mana ada, enak aja kerja kalau mau duit. 9. Benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya status karyawan masih tetap ada. Bab 4, keterangannya nih ya. Ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Kasarnya gini loh. Lo kasar gampangnya aja ya, lu punya toko, lu punya warung, terus lu punya pegawai, tapi pegawai lu kerjaannya bolos mulu, ikut demo, ya kan? Lu masih mau megang pegawai kayak begitu, sedangkan lu harus bayar pajak, harus bayar jaminan buat dia, harus bayar ini itu buat dia, bayar gaji dia juga. Mau lu punya pegawai kayak begitu? Ya kayak begitu ya pasti kena pecat lah. Otak aja dipakai dikit. 10. Benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Bab 4. Ketenaga kerjaan pasal 89 tentang perubahan pada pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga asing dari pemerintah pusat. Ada semua undang-undangnya. Yang salah itu mereka yang gak mau baca. Lebih demen nelen hoax. Dibikinin video kayak begini, dieditin gambar begini begitu, nurut aja baca, panas aja langsung, kan tolol namanya. 11. Benarkah buruh dilarang protes? Dan kalau protes ancamannya PHK? Faktanya nggak ada larangan itu, nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau mau protes, otak yang dipakai, yang masuk akal, ya kan? Sekarang yang dia protesin, pepesan kosong. Hal-hal yang udah jadi hoax sama mereka dituntut. Yang lo mau tuntut apaan tong? Kasarnya kan gitu. 12. Benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang, tapi kebijakan pemerintah. Paham ya? Pos UU yang asli kak, ya lo tinggal googling lo. Tinggal googling, ntar gue cari deh. Ntar gue cari ya, ntar gue postingin. Kalau posting gue masih mau deh, kalau bikin video lah mood gue lagi belum lagi males. Kemarin juga gue lagi banyak kerjaan banget. Mood gue juga lagi hilang banget. Sorry ya, gue bukan buzzer sih. Kalau buzzer disuruh bikin apa jalan kerja. Gue bukan buzzer, semau gue lah. Jadi gak ada yang berubah kak. Justru banyak yang menguntungkan. Jujur nih, gue jujur ya. Ada beberapa teman gue yang pengusaha.
Banyak yang protes loh pengusaha, asal lo tahu aja. Aduh Fer, orang buruh teriaknya ngomong enak doang ya, ngomongnya teriak-teriak. Dia gak mikir kita lagi pada dirugiin. Capek, pajak gede, ini itu. Tapi bentar-bentar kayaknya buruh lagi, pegawai lagi. Segitu masih dibilang kurang. Coba, orang lama-lama males lah. Lo cek deh, ada berapa sih pabrik orang Jepang yang pindah ke Vietnam, yang pindah ke Thailand, yang tadinya punya pabrik spare part di Cikarang, atau Korea. Udah berapa banyak yang pindah? Karena apa? Bentar-bentar buruhnya demo. Ini yang gerakin demo juga yang ada duitnya. Gatot juga gak punya otak, gak punya harga diri. Jenderal udah gak kepake, jenderal basi. Makanya orang pada gak baca. Yang kadang-kadang orang tuanya cuma gara-gara kalah pilpres, ya kan? Ada yang kayak begini-begini demen, anak-anak kecil juga dijejelin. Kan sedeng, emaknya lah, bapaknya lah suruh baca. Yang teriak-teriak ke mereka yang kalah pilpres kemarin yang berisik. Yang dikompor-komporin mereka yang males baca. Aduh, susah ya. Yang gak setuju ini jadi undang-undang siapa coba? Demokrat. Tadi gue bilang apa poinnya? Outsourcing ya. Yang untung di sini malah outsourcing. Lo mau tahu outsourcing itu dibikinnya di eranya siapa? Di eranya SBY. Yang bikin di eranya SBY itu outsourcing kalau mau tahu. Tapi yang di bawah mau aja ya dibodoh-bodohin. Jujur ya, gue sebetulnya ngelihat video orang pada kumpul banyak kayak begitu. Gue jujur di sini gue kecewa sama Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa gue bilang kecewa sama Kepolisian Republik Indonesia? Punya water cannon, kenapa nggak disiram? Itu kan bikin klaster COVID lagi, lebih banyak lagi. Mau ditaruh rumah sakit mana lagi ntar kalau tambah pasien? Gak kesian apa sama dokter sama perawat yang terus-terusan kerja? Siram pakai water cannon. Takut dibilang pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran HAM ini. Yang melanggar HAM justru mereka. Berkumpul kayak begitu. Mereka lah yang justru melanggar HAM. Gak bisa jaga kesehatan semuanya. Yang demo itu loh yang melanggar HAM. Siramlah pakai water cannon. Kalau perlu kasih peluru tembakan, peluru peringatan biar bubar. Jangan kayak begini cuman kasih peringatan pakai toa doang. Nggak kekejar orang segitu banyak. Siram pakai water cannon, pakai disinfektan. Nggak ada duit apa? Water cannon isi pakai disinfektan. Kalau perlu kasih air tinja sekalian. Gak ada itu pelanggaran HAM kode kayak begini. Yang melanggar HAM justru mereka yang demo di masa pandemi kayak begini. Masa pandemi kok demo? Otaknya pada gak jalan. Ntar pulang bawa COVID buat keluarganya tuh. Otaknya pada dipakai nggak tuh mereka? Isi aja water cannon pakai air tinja, semprotin.
Kalau nggak ada duit buat pakai air disinfektan. Pesangon ada, nggak ada pesangon tuh dihapus tuh, itu hoax. Pesangon itu tetap ada undang-undangnya. Nih, uang pesangon tetap ada. Dengerin ya. Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Cari undang-undangnya ya, lu catat ya. Undang-undang, tadi dulu gue keselak. Undang-undang pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Kayak gitu. Kasih tahu sama temen-temennya. Kalau males baca, cari dulu info lagi. Gue banyak loh ngeliat hari ini. Terus sini video lamanya si Said dimunculin, yang ketua buruh ya. Terus nggak lama kemudian bisa gue buka nggak ya di sini ya? Adanya di sini lagi. Video lamanya yang si Said dimunculin. Nah, Said udah setuju, yang video yang setujunya nggak dimunculin. Terus medsos online Gelora ya. Gelora posting kalau ketua buruh katanya mau dijadiin menteri sama orang istana. Nggak kepake orang kayak gitu. Iris kuping gue, nggak kepake orang kayak gitu. Emang dulu kan dia ngarep. Nggak kepake cuy orang kayak gitu. Aduh, tolong deh ya. Mana ya? Ini juga nih. Ketawa lo gue baca ini, sumpah ya Allah Tuhan, la ilaha illallah. Kok bodoh-bodoh amat sih. Hati-hati kalau Omnibus Law jadi kamu tidak kuliah lagi. Apa urusannya sama mahasiswa coba? Aduh. Terus apa lagi? Mana ya? Tadi pagi gue ada nemu, gue ketawa baca itu, dasar gue bilang. Gelora kan emang hobinya kan sebar hoax aja. Tapi ini juga sebetulnya perhatian ya buat kementeriannya. Kominfo kemana Kominfo? Media-media online yang sebar hoax kok didiemin terus. Kominfo kerjanya ngapain? Enak aja gue. Negara dibikin panas terus lagi kayak begini loh. Orang lagi pada berusaha gimana caranya biar bisa stop. Negara lain bisa tuh adem. Kerjasama semua. Yang ada duit berbagi sama yang gak ada duit. Ini enggak. Yang ada duit sibuk beli Brompton, sibuk beli janda bolong. Kan tolol. Hak dia sih, duit dia sih. Rakyat lagi kayak begini loh. Banyak orang yang bangkrut. Mboknya ditahan dulu deh beli kayak gitu-gituan. Gegaya banget sih. Berbagi lagi sama yang gak punya untuk sementara. Tapi yang gak punya bukan artinya jadi pemalas juga. Kominfonya kemana Kominfonya?
Bolak-balik loh, akun Gelora tuh bolak-balik sebar hoax tapi didiemin. Gue bingung. Nggak ngerti gue sama orang Indonesia. Dulu kayak begitu, batu akik rame, mahal. Brompton. Nama itu, Brompton namanya kan nama gereja. Orang berjenggot, sibuk, gaya, naik Brompton. Udah ya, gak usah panjang-panjang biar ntar di save-nya enak. Judulnya gue udah jelasin poin-poinnya, hoax yang disebar, hoax yang ditelen sama orang-orang yang sekarang ikut demo, yang hari ini ikut demo. Dan please, sama ormas-ormas yang masih suka jual beli orang buat kumpulin massa, otaknya dipakai dikit. Ntar kalau anak orang kehilangan pekerjaan, emang lo orang pada tanggung jawab? Kan enggak. Mafia-mafia, politikus, yang bolak-balik ngumpulin orang-orang kayak begitu, mikir dikit otak lo. Ntar kalau anak orang kehilangan pekerjaan, emang lo kasih kerjaan ke mereka? Kan enggak. Lo cuma bisa ngomporin doang. Mana ada di hati lo perhatiin rakyat kecil. Bacot doang pada digedein. Mafia-mafia ormas yang suka jual beli pasukan demo. Mafia-mafia politikus yang udah ngerti tapi pura-pura nggak ngerti. Siapa tuh? Dua partai yang walk out, Demokrat sama PKS. Kalau nggak bisa baca atau keenakan tidur di ruang DPR, nggak usah kerja, lo digaji pakai duit rakyat. Udah ya, gue mau istirahat dulu. Yang penting poin-poinnya, urusan undang-undangnya udah gue jelasin. Bilangin sama Pepo, jelasin dong kenapa anak lanangnya dioperasi kulit kemarin di Singapura. Bye.